Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat berjumpa kembali di rumah Tuhan di GKKD Gatsu. Kita berkumpul saat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua sehat? Semua penuh dengan sukacita Tuhan? Diberkati Tuhan? Ada sukacita datang ke rumah Tuhan? Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih untuk ketepatan waktunya. Boleh saya meminta kepada Bapak Ibu yang sudah hadir bisa mengisi bangku di depan atau minimal di tengah. Silakan. Puji Tuhan. Mari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur karena anugerahnya kita ada saat ini. Bukan satu kebetulan Tuhan pilih kita. Tuhan menjadikan kita menjadi anaknya. Dan dia menjadi Bapa kita yang baik. Bapa yang mengasihi, yang memelihara hidup kita. Sampai detik ini, kita masih bisa bernafas. Kita masih bergerak. Seluruh anggota tubuh kita masih berfungsi dengan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh bersyukur kepada Tuhan. Katakan kepadanya, terima kasih Tuhan, aku sehat. Terima kasih untuk penjagaanmu. Terima kasih untuk penyediaanmu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kematian Yesus di kayu salib menggantikan dosa-dosa dan kelemahan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami punya Bapa yang besar. Kami punya Tuhan Yesus yang besar. Lebih besar dari sakit kami. Lebih besar dari kesedihan kami. Yesus lebih besar dari ketakutan kami. Yesus lebih besar dari kekhawatiran kami. Terima kasih Yesus. Engkau yang berdaulat di tengah-tengah kami. Dan Engkau katakan, ketika kami berseru dan datang kepada Engkau, Engkau mendengarkan kami. Engkau mengerti isi hati kami di dalam nama Yesus. Engkau mendengar isi hati kami dan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Mari katakan dengan segenap hati ini kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan segenap hati sama-sama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami mau katakan kepadamu Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, ya Yesusku, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan dari Tuhan Yesus, dan puji nama-Mu Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau yang menjagai kami, Kau yang melindungi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia, sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap Bapa yang setia, karena Engkau tidak dapat menyangkal diri-Mu sebagai Bapa kami, sebagai Tuhan yang bertanggung jawab atas kami. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk penyediaan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Engkau Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah nama-Mu yang kami terus tinggikan. Nama Yesus yang kami terus agungkan, kami muliakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Biarlah Kau dapat di tempat ini. Setiap kami sebagai pemuji-Mu, sebagai penyembah-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menguasai setiap kami. Kami yang hadir saat ini, pagi ini, Engkau yang paling tahu. Di dalam nama Yesus, setiap kami yang butuh kesembuhan, ada kesembuhan dari Tuhan. Setiap kami yang terikat dilepaskan oleh karena darah Yesus. Setiap kami yang berbeban berat Kau berikan kelegaan oleh karena bilur-bilur darah Yesus. Kami dimerdekakan oleh karena firman Tuhan. Kami dimerdekakan oleh karena roh Tuhan bekerja atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami bebaskan Roh-Mu bermanifestasi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus pagi ini. Di dalam nama Yesus, setiap kami mau bersorak-sorai demi nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Masih semangat pagi hari ini? Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Izinkan saya meminta kepada Bapak Ibu boleh menghampiri samping kanan kiri depan belakangnya. Sapa mereka selamat hari Minggu. Semangat beribadah kepada Tuhan. Kita mau tinggikan nama Yesus. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan tidak cukup hanya Dia hadir. Dia berdiam di tengah-tengah kita menjamah, memulihkan hidup kita. Amin. Yes, yang siap bersorak-sorai boleh katakan bersama-sama, kita panggil Yesus 3 kali dengan suara yang paling lantang, dengan suara yang minimal kanan kirinya bisa mendengar. Siap? Yang sepakat sama-sama kita katakan Yesus 3 kali. Siap? 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Ya, mari katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan,
pagi ini Bapak Ibu Saudaraku, hanya di dalam Yesus Kristus kita ada mengalami kemenangan, kita ada mengalami Tuhan. Dalam nama Yesus katakan kepada diri yang sakit disembuhkan, yang terluka dilepaskan, dibebaskan oleh bilur-bilur darah Yesus. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Menyediakan yang terbaik bagi kami. Haleluya. Lebih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu. Katakan bersama. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam nama-Nya ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan yang pasti. Haleluya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus pasti kami bisa berkemenangan. Amin. Sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Yes, haleluya. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan.
Kita bersyukur kepada Tuhan, Roh Tuhan yang membebaskan setiap kita untuk kita boleh memuji Tuhan, meninggikan Tuhan pagi hari ini. Roh Tuhan Allah ada pada kita, oleh karena Tuhan telah mengurapi setiap kita. Dia pakai hidup kita untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang sengsara, kepada orang-orang yang terbelenggu, kepada orang-orang yang terikat, supaya kita memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Bawa kami jemaat-Mu untuk lebih dekat dengan Engkau. Kami bersekutu dengan Engkau, menikmati kehadiran-Mu yang menyegarkan kami, yang membuat kami semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Pujian ini yang menjadi doa kami. Pujian ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Ya, mari ungkapkan ini kepada Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ya Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dengan segenap hati katakan ini kepada Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Katakan, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Wajah-Mu, Ya Tuhan, amin. mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ya, amin. Yes Tuhan. Membawa Oh ya Tuhan, sembahku, mau selalu membawa persembahan Tuhan. Ya Tuhan, kebesaran, amin, amin Tuhan, mengejar amin Tuhan. hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan, bahkan hamba-Mu terlalu yakin ya Allahku Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sedang menikmati persembahan kami Tuhan. Engkau sedang mendengarkan setiap apapun yang kami ucapkan. Kami sampaikan kepadamu ya Allahku Tuhan, bahwa kami ingin selalu meninggikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku Tuhan. Kami selalu membawa Tuhan. Ya Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Siapkan hati dan roh kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Ada sesuatu yang Kau sampaikan Tuhan. Ada sesuatu yang akan Kau utarakan Tuhan, kehendak-Mu atas setiap kami Tuhan. Untuk kami selalu memiliki iman yang kokoh. Untuk kami selalu ya Allah Tuhan memandang wajah-Mu. Untuk kami selalu berada dalam iman kami Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami telah memuji dan menaikkan nama-Mu Tuhan. Kami telah mengagungkan nama-Mu ya Allah Tuhan. Kini saatnya kami mau duduk tenang. Kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengarkan Tuhan untaian kata-kata cinta-Mu atas setiap kami Tuhan. Kerinduan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami siap menerimanya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Oleh karena darah-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus
Hamba mengusir setiap kuasa-kuasa, setiap apapun itu yang tidak layak hadir di sini. Kami berkatakan kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau tidak akan pernah bisa mencuri kemuliaan Allah di dalam nama Yesus. Hamba-Mu menawan setiap kuasa-kuasa yang mencoba-coba untuk mengganggu pikiran kami, yang mengganggu hati kami, mengganggu roh kami, untuk kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Setiap yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Oh, ada sekelompok yang mau kita doakan ya. Mari kita angkat tangan kita berdoa bagi anak-anak sekolah minggu ini. Kita berdoa bagi generasi yang cinta akan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus hamba-Mu Tuhan, pagi hari ini kami membawa anak-anak-Mu ini ya Allah Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Nyatakanlah juga kerinduan-Mu Tuhan atas setiap mereka. Engkau yang mengatakan, bawalah ke sini anak-anakku untuk mendengarkan firman-Ku. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bawa anak-anak kami Tuhan kepadamu ya Allah Tuhan, untuk selalu dan selalu Tuhan mereka mencari tahu kebenaran tentang-Mu ya Allah Tuhan. Kuduskan telinga mereka Tuhan, kuduskan hati mereka, kuduskan pikiran mereka di dalam nama Yesus untuk menerima firman-Mu ya Allah Tuhan, untuk menerima kata-kata dari Engkau ya Tuhan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para guru-guru pengajarnya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus hikmat marifat itu menyelimuti mereka di dalam nama Yesus, menutup bungkus mereka Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga mereka bisa dengan leluasa menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Setiap yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, minggu hari ini saya giliran ngisi firman di tempat di Gatsu. Karena sebenarnya kalau jadwalnya sih saya minggu kemarin, karena minggu kemarin kami ada acara, sehingga saya rolling, saya diganti dengan Pastor Eko Lukas. Nah, sekarang giliran saya yang bagikan. Pagi hari ini kita mau belajar satu perkara yang menurut saya sangat fundamental, menurut saya sangat mendasar sekali untuk Bapak Ibu bisa mengerti dan pahami ini ya. Saya dikasih tema yang berjudul iman yang kokoh tertuju kepada Kristus. Sebenarnya temanya kemarin iman yang kokoh tertuju pada Tuhan ya. Tapi kalau saya kok seringnya menyebut sekalian aja dengan nama kepada Kristus gitu ya. Firman ini diambil dari firman Tuhan di Alkitab, di surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Semoga aja mata saya masih melihat yang jelas ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, iman yang kokoh, iman yang kuat ya. Kalau di dalam KBBI, dalam kamus bahasa Indonesia ya, yang namanya kokoh itu apa saudaraku? Yang namanya kokoh itu benar-benar kuat, benar-benar tidak tergoncangkan ya. Benar-benar stagnan terus meskipun digoncang-goncang kayak apa. Saya sebenarnya rindu mau memberikan ilustrasinya ya. Saya sebenarnya pengen undang Mas Bagus ke sini untuk goncangin saya. Cuman saya khawatir kalau Mas Bagus yang goncang mungkin saya bukan tetap bertahan, pasti geblak saudaraku. Ya.
Untung Mas Dokternya kan nggak ada lah, lagi keluar kayaknya. Lagi keluar ya Pak ya? Ya. Jadi benar-benar tidak tersentuh, benar-benar tidak tergoyahkan. Benar-benar begitu kuatnya, begitu ada goncangan, ada mungkin kalau di apa? Di laut ada goncangan ombak dan lain sebagainya, itu tetap teguh, tetap tenang. Dan Tuhan mau iman kita yang kokoh itu adalah ada dalam hidup kita, ya. Dan mata kita selalu tertuju pada Tuhan, pada Kristus. Ini yang mau. Di ayat ini, di firman Tuhan ini ada 3 hal, ada 3 bagian yang harus kita pahami dan harus kita mengerti agar supaya iman kita tetap kokoh, Bapak Ibu. Ya. Di sini dikatakan yang pertama bahwa iman kita bisa kokoh kalau memang yang pertama Yesus yang memimpin kita dalam iman. Coba Mas Kevin bisa ditampilkan slide yang berikutnya. Nah, ini saudaraku. Iman yang kokoh itu tertuju pada Kristus. Yang pertama syaratnya adalah yang saudara harus mengerti dan pahami bahwa Kristus yang memimpin kita di dalam iman. Ya. Terus nilainya gimana Pak? Nilainya gimana Mas? Bahwa Kristus itu memimpin kita dalam iman. Ya. Ada Kristus dalam hati kita. Ada Kristus, ada Tuhan, ada Allah, ada Yesus yang ada di setiap hati kita, yang hari demi hari kita jalani hidup ini. Ya, saya yakin dan percaya setiap kita punya punya pergumulan sendiri-sendiri. Ya. Amin. Atau di sini mungkin bisa angkat tangan orang yang tidak punya pergumulan. Saya pengen belajar caranya gimana itu. Ya. Kita semua pasti punya pergumulan, amin. Ya. Entah saudara lansia, entah saudara bapak-bapak atau ibu-ibu, entah saudara masih mahasiswa, entah saudara masih pelajar, setiap kita masih punya pergumulan, pasti punya pergumulan. Ya. Yang selalu ada dalam hidup kita. Selalu harus kita pahami, kita mengerti bahwa pergumulan itu belum pernah bisa hilang kalau kita belum berada di kamar ukuran 1x2, ya. Sebentar, saya mau buka PowerPoint saya dari sini aja biar lebih jelas. Ya, beberapa waktu yang lalu ada yang pernah bertanya kepada saya begini. Terus, Mas, bagaimana jawab Mas Didi atau bagaimana jawab kita? Seandainya ada yang bertanya dan pengen tahu, sebenarnya Allah sudah memimpin kita nggak sih dalam iman? Ya. Hidup yang kita jalani ini, hidup yang kita lalui ini, benar nggak bahwa Allah sudah ada dalam iman kita? Ya. Sebenarnya cuma sederhana aja tesnya. Bagaimana hidup kita dipimpin oleh iman, dikuasai oleh Tuhan, sangatlah sederhana ngeceknya. Yang pertama, sudahkah kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Mungkin ini bukan pertanyaan klise ya, atau pertanyaan dari dulu sudah sering kita tanyakan dan sering kita dengar. Ya, saya umur saya sekarang sih 52 tahun sudah. Sejak saya bayi, sejak saya lahir, ya, kalau seandainya waktu saya lahir langsung bisa bicara, pasti begitu lahir saya akan teriak, puji Tuhan, benar nggak? Ya karena saya belum bisa bicara, maka saya hanya bisa nangis. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika saya lahir pun, bapak ibu saya sudah Kristen dulu. Ya. Ya saya nggak ngerti pengalaman bapak ibu di tempat ini pasti berbeda-beda. Ya. Tetapi mungkin yang paling banyak adalah kita Kristen sudah sejak lahir. Benar nggak? Ya. Kristen sudah sejak lahir. Ya.
Tetapi pernahkah bermimpi? Pernahkah saudara pengen saudara renung-renungkan ya, kekristenan itu apakah hanya sebuah warisan karena Bapak Ibu kita Kristen ya. Yang saudara harus pahami adalah kekristenan itu bukan agama, tetapi kekristenan adalah setiap orang bisa disebut menjadi Kristen atau hidupnya menyerupai Kristus ya. Awalnya adalah, sudahkah engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Ya, saudara Bapak Ibu boleh renungkan. Ya saya yakin dan percaya sih, setiap kita di tempat ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi ya. Amin. Amin. Atau ada yang belum? Mari kita doakan. Sudahkah saudara mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Secara pribadi loh ya. Bukan oleh karena saudara anaknya orang Kristen, bukan oleh karena saudara setiap minggu saudara beribadah, saudara berkebaktian, bahkan mungkin setiap hari saudara baca firman Tuhan. Ya. Tetapi secara pribadi saudara mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan mulut Anda sendiri saudara mengaku, dan telingamu mendengar suara mulutmu berbicara. Itu yang paling penting. Itulah awal dari saudara dinyatakan bahwa Tuhan telah memimpin saudara di dalam iman. Itu yang penting ketika kita mau mendasari iman kita yang kokoh. Yang kedua, bukan yang itu Mas Kevin, balik lagi. Yang kedua, bergaul erat setiap hari dengan Tuhan, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, memiliki waktu untuk berdoa, serta melakukan firman-Nya setiap hari. Setelah saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tidak berhenti sampai situ saudara. Ya. Saya pernah diomongin sama teman saya waktu itu, terima Yesus itu gratis, benar nggak? Terima Yesus itu gratis, saudara hanya mengundang aja. Tetapi ikut Yesus, ada harga yang harus saudara bayar. Ya. Ada harga yang harus saudara bayar. Saudara harus bergaul erat dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat, baca firman Tuhan. Kalau saudara masih belum baca firman Tuhan, ya, sekarang lebih enak. Ada program ABA di masing-masing departemen. Bacalah. Belajar membaca firman Tuhan. Belajar membaca firman Tuhan, cari kehendak Tuhan di sana, cari rencana Tuhan, dan masuk dalam rencana itu. Itu yang paling penting, saudara. Dulu waktu saya lahir baru, bertobat gitu ya, terima Yesus secara pribadi, waktu itu tahun-tahun sekitar 96-97 lah, ya. Dan saya sudah diajar oleh Bapak PA saya untuk selalu baca firman Tuhan. Tapi waktu itu tidak ada program, saya belum kenal ada program ABA, ayo baca Alkitab yang setiap hari harus 5 pasal, 3 pasal sesuai dengan kesepakatannya. Jadi waktu itu kalau baca firman Tuhan ya saat teduh terus buka langsung firman Tuhan. Buka baca gitu. Kalau pas dengan hati kita senang. Kalau enggak baca terus gitu saudara. Itu tiap hari, dan saya punya kebiasaan dulu selalu saya catat setiap kali saya dapat firman Tuhan, dan firman itu meneguhkan saya. Nah, sudahkah saudaraku? Sudahkah engkau bergaul erat dengan Tuhan? Sudahkah engkau menanyakan segala sesuatu yang kau hadapi, sedang engkau pergumulkan, itu bertanya dengan Tuhan? Ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita renungkan. Kalau kita ingin punya iman yang kokoh, iman yang kuat, dan tertuju pada Kristus Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kemudian bergaul akrablah dengan Dia. Ya, bergaul akrablah dengan Dia. Selalu baca firman Tuhan. Jangan pernah kau tinggalkan, dan kau akan temukan sukacita di sana. Setiap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan.
Bilang kau nggak pahami apa yang jadi tulisan di firman Tuhan. Kau bisa disucikan dengan bapak rohanimu atau kakak rohanimu atau orang yang membimbingmu, orang yang mementor engkau, yang engkau percaya engkau bisa menuntunmu. Ya. Kemudian yang berikutnya, bersedia membuka hati dan mengizinkan Tuhan untuk memimpin hidup kita. Maukah engkau dipimpin oleh Tuhan? Maukah engkau membuka hatimu untuk dipimpin oleh Tuhan? Ini butuh pengalaman hidup yang luar biasa dan masing-masing kita pasti punya pengalamannya. Yang berikutnya, iman yang kokoh dalam Kristus Tuhan, yang memimpin dalam iman, takut berbuat dosa atau melanggar firman Tuhan. Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Benar? Amin. Saya pernah ditanya sama teman saya begini, loh maksudnya apa Mas kalau firman Tuhan ngomong bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan dan lain sebagainya. Masa sama Tuhan kita takut? Kan nggak benar. Saya mikir, loh anak ini apa mau bicara bahwa dia nggak takut sama Tuhan? Ternyata ketika saya ajak bicara, konsep dia takut, yang keliru adalah konsep dia takutnya ini. Takut akan Tuhan bukan takut ketika engkau ya semoga di tempat ini tidak ada yang begini ya. Takut ketika engkau jalan di tempat yang sepi, kemudian ada apa namanya? Yang larinya pencelut, tidak ada pocongan, engkau takut. Bukan seperti itu. Bukan ketika engkau lihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang menyeramkan, engkau menjadi takut. Takut akan Tuhan bukan begitu. Tuhan bukan sesuatu yang menyeramkan, saudara. Takut akan Tuhan di sini adalah berbicara tentang menyadari bahwa Tuhan itu ada. Waktu itu yang tanya sama saya kebetulan anak polisi. Saya ngomong gini, sekarang gini aja deh. Kira-kira kalau kamu jalan ke jalan utama seperti Simpang 5 atau Tugu Muda atau jalan-jalan raya sekarang ya, jalan-jalan raya. Ya mungkin bukan waktu sekarang. Sekarang sih saya nggak tahu, kayaknya ada degradasi masalah itu ya. Dulu itu saya katakan, kira-kira takut nggak kalau kamu naik motor tanpa helm? Kamu berani nggak? Mau nggak naik motor di Simpang 5 tanpa helm? Saya bilang. Ya nggak berani lah Mas. Kenapa? Lah nanti kalau ada polisi kan saya tangkap. Kenapa kamu nggak berani? Karena dia takut kalau ada polisi. Nah demikianlah hidup kita mestinya. Ya, kita menyadari bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan itu ada, sehingga kita takut berbuat dosa, sehingga kita takut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Baru dia ngerti maksud takut akan Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, pagi hari ini saudaraku, ya, latihlah hati saudara, latihlah tubuh saudara untuk takut akan Tuhan. Yakinlah, percayalah, ketika takut akan Tuhan itu ada dalam hidupmu, ya, engkau akan selalu mengingat firman Tuhan. Amin. Yang berikutnya, yang kedua, iman yang kokoh tertuju kepada Kristus. Slide berikutnya. Iman yang kokoh ini adalah iman yang membawa kesempurnaan, ya. Ada satu kisah di firman Tuhan yang saya sangat terberkati dengan membaca kisah ini ya. Di Markus 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Mungkin Mas Kevin bisa ditampilkan ayatnya, kita akan baca bersama-sama. Ini sesuatu hal yang saya sangat kagum dan sangat luar biasa, ya. Markus pasal yang 10 saya akan buka juga. Saudaraku, saudara bisa buka Alkitab saudara. Ini satu kisah yang sangat luar biasa, saudara pasti juga sudah tahu dan paham cerita tentang ini.
Karena ini sering kali didengarkan dan diajarkan juga di sekolah minggu. Belum ada Mas Erwin? Ya. Atau udah ketemu Bapak Ibu? Amin. Ya. Kalau itu saya bacakan ya, saudara bisa menyimak. Ya. Yesus menyembuhkan Bartimius. Ini suatu kisah di firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang mempunyai iman yang kokoh dan matanya selalu tertuju pada Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Perhatikan. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ya. Jadi ini ceritanya Yesus dan rombongannya dengan murid-muridnya itu datang ke Yeriko, ya, melakukan banyak perkara di sana, melakukan banyak mujizat di sana, dan itu didengar oleh seorang pengemis buta bernama Bartimius, ya. Dan di sana dikatakan, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, artinya apa? Yesus datang ke Yeriko, melakukan pekerjaannya, melakukan banyak mujizat. Kemudian ketika Yesus sudah mau keluar dari Yeriko, cerita ini baru muncul, ya. Cerita ini baru muncul. Di sana dikatakan ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimius. Ayat yang ke-47 berikutnya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di sini ditulis mulailah ia berseru. Saya yakin dan percaya dia tidak ngomong hanya sekedar ketika itu dia duduk, dia mendengar Tuhan datang, Yesus kasihanilah aku Yesus. Enggak kan? Tapi dia dengan suaranya lantang agar supaya apa saudaraku? Karena yang pertama dia tidak tahu keadaan sekelilingnya karena dia buta, ya. Dia berbicara sambil berseru dengan estimasi dia, orang yang dia panggil akan mendengar suaranya dan melihat dia, ya. Di sini dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak hanya sekedar ngomong, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan saking dia berserunya lantang, dikatakan ayat yang 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, ya. Artinya saya lagi saudaraku, kalau di sini ditulis banyak orang menegurnya, berarti kan suara dia didengar oleh orang-orang banyak, benar nggak? Dan menegur dia. Namun apa yang terjadi? Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Dia tidak hanya berkata-kata kepada temannya sebelahnya atau temannya yang ada di mungkin 1-2 meter di depannya, tapi dia ngomong ke banyak seluruh orang rombongan itu, saudara gue, sehingga banyak orang yang mendengar. Suatu hal yang sangat luar biasa, satu hal yang sangat-sangat menyebabkan dia begitu kerasnya, begitu perjuangannya yang sangat luar biasa. Yang ke-49 ayat berikutnya. Lalu apa saudara yang terjadi? Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Artinya apa saudara? Kalau sampai Tuhan Yesus ngomong panggillah dia, saya yakin dan percaya posisi Yesus sama posisi Bartimius dekat atau jauh? Jauh ya. Karena kalau dekat, Yesus gak mungkin ngomong panggillah dia. Kalau dekat, dia langsung ngomong sama Bartimius, saudaraku. Kemudian mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Mungkin dalam benak orang-orang yang di sekitarnya ini, di dalam benak orang-orang yang di sekeliling Yesus dan sekeliling Bartimius. Nah, Yesus marah kan? Sudah diomongi, yuk, jangan teriak-teriak, jangan gembar-gembor. Maka mereka menasihati, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat yang berikutnya 50. Ini menjadi puncaknya dia. Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia langsung buka jubahnya dan berdiri.
Artinya ketika dia memanggil Yesus pun dia sedang duduk, saudara. Dia tidak melakukan aktivitas apapun karena dia buta. Ya. Ayat yang 51 ini poinnya, ini yang terutama, yang akhirnya tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ya. Kerinduannya cuma satu, dia pengen melihat. Tetapi perjuangan dia untuk mendapatkan itu sangat luar biasa. Ini membutuhkan iman yang kokoh, yang tertuju pada Kristus. Ayat terakhir 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Balik ke slide saya tadi, Mas Kevin. Saudaraku, iman yang membawa kesempurnaan, ya. Saudara bisa lihat. Saya bagi 3 step dalam firman tadi, ya. Yang pertama, iman harus bertumbuh karena mendengar firman Tuhan, ya. Bartimeus ini tidak dia ngerti Yesus, dia datang kepada Yesus dan dia berteriak pada Yesus bukan oleh karena dia diajak oleh orang. Tapi dia mendengar bahwa ada Kristus, ada Yesus yang melakukan banyak mujizat yang terjadi di bangsa itu, ya, yang kemudian mau lewat datang di Yeriko dan dia harus bertindak. Di situ dikatakan di ayat yang ke-46 sampai dengan 47. Bartimeus mulai mendengar apa yang dilakukan Yesus di kota itu, di Yeriko. Sehingga ketika Yesus mau pergi, dia datang pada Yesus. Berikutnya, iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah. Ayat yang ke-48 sampai 49. Sudah bisa perhatikan tadi, ya. Dia tidak hanya ngomong sama Tuhan tok. Dia tidak hanya ngomong di pinggir jalan, bahasa Jawanya mungkin ngelesot gitu ya, dan ngomong, Yesus sembuhkanlah aku. Dia perlu menyampaikan iman dia mulai memanifestasikan iman dia. Sorry, saya ambil minum ya. Dia mulai memanifestasikan iman dia. Dia mulai memanifestasikan iman dia, ya. Sebelum dia ngomong itu, dia yakin dan percaya bahwa Allah bisa menyembuhkan sakit dia, menyembuhkan kondisi dia, menyembuhkan buta dia, benar? Amin. Amin. Dan dia memanifestasikan itu, dia memperkatakan iman dia memperkatakan apa yang dia yakini itu benar. Enggak hanya cuma sekali dia ngomong. Enggak hanya cuma sekali dia ngomong ketika dia berteriak, Yesus, sembuhkanlah aku. Dan ketika dia ditegur oleh orang, ya, ini yang menegur bukan orang 1, 2, 3 loh. Dia di situ dikatakan banyak orang yang menegurnya, banyak orang yang mendengar dan menegurnya untuk bilang dia diam. Apakah dia diam? Tidak. Tidak. Dia tidak terus diam. Tapi imannya terus bangkit. Dia terus tetap memperkatakan bahwa inilah yang ku yakini, inilah yang ku imani. Bahwa kalau Yesus bisa mendengar, kalau bisa mendengar apa kata iman saya, pasti saya sembuh. Ya. Banyak di Alkitab kalau saudara mau buka, ya. Seringkali Tuhan ngomong bahwa bukan ketika Tuhan berdoa orang itu disembuhkan, ya. Tetapi selalu Tuhan ngomong imanmu lah yang menyembuhkan. Amin. Amin, saudaraku. Saat ini, adakah iman kita yang kita mau memperkatakan, mau mengubah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita? Ya, kita harus terus berjuang. Kita perkatakan kepada Kristus Yesus. Nyatakan iman itu, manifestasikan iman itu, perkatakan itu sampai Yesus mendengar.
ketika engkau bergaul karib dengan Tuhan, ya, mungkin tidak se-explore apa yang dilakukan Bartimius. Engkau bisa datang dengan Tuhan di kamar sendiri, memperkatakan iman, memperkatakan apa yang kau rindukan, memperkatakan apa yang kau inginkan. Sampai pada ayat yang ke-50 sampai 52, saya tulis itu jadi 51 ya. Iman yang bermentalkan pemenang. Kalau Bartimius tidak punya mental seorang pemenang, ya, ketika dia teriak dan dia ditegur untuk diam, selesai. Benar ya? Terjadi sesuatu enggak? Tidak akan pernah terjadi. Tetapi dia selalu bangkit. Apapun yang merintangi, apapun yang mencoba untuk menghalaunya, dia berkatakan, saya nggak mau peduli itu. Yang saya inginkan, saya ingin berkatakan pada Yesus, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Yang terakhir dari iman yang kokoh tertuju pada Kristus. Slide berikutnya Mas Kevin. Ya. Iman yang tekun memikul salib. Ini harus saudara pahami, saudara bisa mengerti bahwa dasar dari kita harus memikul salib. Kenapa? Ya. Kenapa sih kita harus memikul salib? Kenapa sih kita harus di dunia ini memikul salib yang begitu berat dalam kehidupan kita? Ya. Yang pertama, kenapa kita harus memikul salib? Pertama, apa yang Yesus telah lakukan untuk Anda dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Mungkin bisa dibukakan juga Mas Kevin. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 ya. Ya, 18. Di situ dikatakan 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kenapa kita harus memikul salib? Ya, karena Yesus telah mati buat kita. Telah mati buat setiap dosa-dosa kita. Telah mati buat apapun yang kita lakukan. Telah mati bagi kita. Itulah dasar dari kita harus memikul salib itu. Itulah dasar ketika kita akan terus memiliki iman yang kokoh dan tertuju pada Yesus. Yang kedua, mengapa Yesus melakukan ini untuk Anda? Menggantikan kegembiraan yang disediakan bagi Dia. Di situ ditulis di Yesaya 53 ayat yang ke-7. Kita akan buka Yesaya 53 ayat yang ke-7. Ini sudah ya. Ya. Yesaya yang 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudaraku, kenapa kita harus memikul salib? Ya. Kenapa kita mesti tetap harus memikul salib? Tadi Mas Kevin, ya. Karena Yesus melakukan ini untuk Anda. Yesus telah mati buat kita semua. Buat saya, buat Anda.
ketika kita ingin memiliki iman yang kokoh, saudaraku, teruslah kita mau memikul salib. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara Anda menerima berkat tersebut? Dengan mata yang berkomunikasi kepada Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kisah Rasul 16 ayat 31, ini ayat yang terakhir. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dasar kita kenapa harus memikul salib? Ya. Karena itulah Yesus yang telah melakukannya untuk kita. Dan yang kedua, mengapa kita memikul salib? Karena Yesus melakukannya ini untuk Anda. Dan yang ketiga, kita menerima berkat sebagai kemuliaan bagi Allah. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, satu hal yang saya mengingatkan saudara, kembali akan firman ini saudara, ya. Selalulah miliki iman yang kokoh dan selalulah matamu tertuju kepada Tuhan. Amin. Ya. Saya sangat terinspirasi banget. Lama sekali saya dapat firman yang di Markus 10 ayat yang 46 sampai 52 tadi. Suatu perjuangan yang sangat luar biasa, ya. Tidak hanya sekedar aja kita datang kepada Tuhan, tidak hanya sekedarnya saja kita berdoa kepada Tuhan, tetapi dengan seluruh iman kita, ya, kita manifestasikan iman kita dan kita perkatakan iman kita dan kerinduan kita untuk Tuhan buat sesuatu dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saya undang para pelayan mimbar. Saya rindu, saya punya pengalaman yang luar biasa ketika saya menyanyikan lagu ini, ya. Dulu waktu saya lahir baru, saya mau Tuhan pimpin aku Tuhan. Ajarku untuk selalu memandangmu. Ajarku untuk selalu melihatmu. Betapa engkau telah mengasihiku dan betapa engkau sangat luar biasa. Kita akan pujikan lagu. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah Tuhan. Oh, Jesus. Ya Tuhan, buatlah mataku Tuhan tertuju padamu ya Allah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajarku ya Allahku. Terima kasih. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Amin, amin Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini ya Allah Tuhan. Amin.
Setiap kami, setiap anak-anakmu tempat ini Tuhan, mau Tuhan punya iman yang kokoh kepadamu ya Allahku Tuhan. Ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti Ya Tuhan, kehendakmu ya Bapa. apapun itu kehendak-Mu ya Allahku Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapak. Kami telah belajar satu iman yang kokoh. Kami telah belajar Tuhan iman yang kuat. Kami telah belajar iman teguh kepadamu Tuhan. Kami telah belajar dari seorang pengemis yang buta, Bartimius Tuhan. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini tidak ada satupun yang kami yang buta Tuhan. Tapi kami tahu ya Allahku Tuhan, di antara kami mungkin sedang ngalamin buta rohani Tuhan. Di antara kami Tuhan mungkin hati kami sedang dibutakan. Mungkin pikiran kami sedang dibutakan oleh hal yang duniawi ya Allahku Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau nyatakan ini ya Allahku Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Bahkan kami terlalu yakin Engkau dapat menyembuhkan kami Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, siang hari ini Tuhan, siang hari ini mungkin kami tidak bisa melihat hal yang rohani. Siang hari ini mungkin kami tidak bisa melihat hal yang supranatural yang datangnya daripadamu Tuhan. Mungkin mata hati kami sedang tertutup ya Allahku Tuhan. Kami sedang ditekan oleh setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami sedang ditekan oleh setiap permasalahan-permasalahan yang silih datang berganti Tuhan. Tapi kami mau Tuhan siang hari ini, kami mau berkatakan sekali lagi Tuhan, bahkan akan kami berseru kepadamu ya Allahku Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau anak Daud, sembuhkanlah kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus yang hari ini turunlah kesembuhan itu di dalam nama Yesus Tuhan. Allah yang akan membukakan mata hati rohani kami. Allah yang akan membukakan Tuhan di dalam nama Yesus mata kami Tuhan di dalam nama Yesus, yang selama ini tidak bisa melihat hal-hal yang rohani yang datang daripadamu. Yang selama ini ya Allahku Tuhan, kami mungkin duduk terdiam, kami mungkin tidak melakukan apapun. Tapi ketika kami mendengar Kau datang Tuhan, kami mau selalu berkatakan kepadamu ya Allahku Tuhan, anak Daud, ya Tuhan, ya Tuhan, kami rindu Tuhan mendengar Engkau. Kami rindu Tuhan untuk mendengar.
Engkau berkata kepada kami, anakku, apa yang engkau mau aku perbuat? Sehingga kami bisa menjawab, Tuhan, Tuhan kami mau sembuh. Jemaat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, siang hari ini datanglah kepada Yesus, datanglah kepadanya. Kalau engkau belum pernah mengundangnya, kalau engkau belum pernah mengundangnya masuk dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, siang hari ini aku mau berdoa padamu. Engkau boleh angkat tangan. Kalau engkau belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau engkau sudah pernah berdoa dan dilayani ini, bersyukurlah. Teguhkan dan kuatkan hatimu bahwa ada pribadi, ada Allah yang selalu ada untukmu, yang akan selalu membela setiap permasalahanmu, yang akan selalu mengangkat setiap beban-beban hidupmu di dalam nama Yesus. Hanya perkatakanlah itu semua pada Yesus. Perkatakanlah itu semua pada Kristus Yesus. Apapun itu bebanmu. Mungkin kau yang sudah berkeluarga, kau sedang terlibat permasalahan keuanganmu. Mungkin kau sedang yang seorang mahasiswa atau mahasiswi, engkau penat dengan setiap usaha, setiap tugas-tugas yang dibebankan kepadamu. Datang kepada Yesus. Ada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah kau undang secara pribadi di dalam hidupmu. Itu yang akan membelamu. Mungkin kau seorang pengusaha, engkau dalam pekerjaanmu, dalam usahamu sedang diserang kanan kiri, sedang ditekan kanan kiri. Mungkin kau seorang karyawan, engkau sedang dihimpit oleh pekerjaan-pekerjaan yang begitu menekanmu. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Anak Daud, sembuhkanlah aku. Allah tidak pernah tinggal diam. Meskipun lingkunganmu memperkatakan diam, tapi terus berkatakan itu. Datanglah secara pribadi pada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan penghiburku, Engkaulah Tuhan penolongku, Engkaulah Tuhan kekuatanku, ya Allah, Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keberadaanmu siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan akan sembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya katakan amin. Terpujilah Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan karena Tuhan baik bagi hidup kita. Biarlah kita terus memiliki iman yang kokoh, berpengharapan di dalam Tuhan. Karena ada satu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, itu ada di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita memberikan persembahan bagi Tuhan.
Sebelum kita memberikan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, bahwa kami terus bertumbuh ke arah Kristus, bahwa kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Beri kami hati, telinga untuk selalu taat pada firman Tuhan. Beri hati kami untuk meresponi setiap panggilan Tuhan, nasihat-nasihat firman Tuhan kepada kami. Kami yang pelajar, kami yang mahasiswa, kami yang pengusaha, karyawan, kami yang berkeluarga. Kami minta anugerah-Mu, kemurahan-Mu menuntun setiap kami. Kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu yang menyembuhkan kami. Kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang memulihkan hidup kami. Kebenaran firman Tuhan yang menyingkapkan segala sesuatu yang tidak kami ketahui dan tidak kami sadari. Supaya kami benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberikan. Baik persembahan diakonia, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan apapun Tuhan yang kami kembalikan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu, karena berkat-Mu melimpah, kesetiaan-Mu melimpah atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami kembalikan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan kolektan. Kita naikkan pujian tak berkesudahan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri yang sudah memberikan persembahan. Terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Katakan tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tuhan Yesus yang selalu menuntun setiap mata Bapak Ibu Saudara terkasih di tempat ini. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan naikkan doa syukur kita kepada Tuhan, doa Yabes, dan doa berkat akan dipimpin oleh Pastor Edi. Saya undang. Engkau memberkati aku, berima-rima, dan memperluas
Dan kiranya tangan Tuhan Tangan Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesayangan tidak menimpa aku. Sehingga kesayangan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. kesayangan tidak menimpa aku. Di dalam nama Yesus Tuhan, sungguh di dalam nama Yesus kami terluputkan dari mara bahaya, kami terluputkan dari hal-hal yang jahat, kami terluputkan dari hal-hal yang membuat kami tidak berdaya Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, karena penjagaan Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini. Firman sudah kami dengar. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kami melangkah berjalan di dalam kami menapaki kehidupan kami hari demi hari. Bahwa kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur pagi hari ini. Kau memberkati saudara kami Pak Didi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh berkati pekerjaannya, Engkau berkati keluarganya, berkati anak-anaknya di dalam nama Yesus Tuhan. Terlebih roh pengenalan akan Allah terus mengalir atas beliau di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh diberkatilah apa yang dia kerjakan hari-hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Gereja Tuhan juga bersepakat berdoa untuk negeri kami Indonesia. Terkhusus kota Semarang, mari di dalam nama Yesus Tuhan. Hari-hari ini di kota Semarang sedang dilanda hujan dan banjir Tuhan. Banyak daerah-daerah yang tergenang dan kena banjir Tuhan. Mari Engkau melihat, mari Engkau yang mendatangi secara pribadi saudara-saudara yang berdampak kena banjir Tuhan. Biar Tuhan menaruhkan damai sejahtera-Mu atas setiap mereka Tuhan. Sehingga banjir segera selesai, segera surut dan mereka boleh beraktivitas kembali Tuhan. Dan kami tetap senantiasa mengucap syukur dalam kondisi apapun, di dalam apapun yang kami hadapi, yang dihadapi saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah mereka senantiasa mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin.